Namun sebenarnya apa yang harusnya kita kejar sebagai orang percaya, atau apa yang seharusnya kita kejar sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita buka firman Tuhan yang pasti saya percaya setiap kita sudah pernah membaca ayat ini. Matius 6 ayat 33. Kita buka dalam kitab Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saya bacakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari ayat ini ada dua fokus utama yang ditulis, yaitu tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat ini ditulis dalam kalau kerajaan Allah ditulis dalam bahasa Yunani itu dengan kata basileia. Artinya adalah Yesus yang berdaulat sebagai raja dan dia berkuasa atas semuanya. Jadi basileia itu atau kerajaan Allah yang dimaksud ini adalah Yesus yang sedang bertata di kerajaan dan semuanya dia berdaulat atas hal yang ada pada saat itu atau ada bertata berkuasa atas semua hal. Nah yang kedua, kebenarannya ditulis dengan kata dikaiosune. Artinya adalah kebenaran yang kita terima melalui pembenaran yang dikerjakan dalam Kristus Yesus, dan kita mengerjakan itu dengan adil dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang kita terima melalui pembenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan itu kita kerjakan secara adil sepanjang kita hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mencari atau ketika kita mengejar kerajaan Allah, itu berarti bahwa Yesus, dari kata basileia tadi, bahwa Yesus yang harusnya berdaulat atas hidup kita selayaknya seperti dia menjadi raja. Jadi kalau kita mengejar kerajaan Allah, artinya bahwa Yesus yang harus berdaulat atas hidup kita, karena yang kita kejar itu adalah rajanya. Sudahkah Yesus berdaulat atas hidup kita? Sudahkah hidup kita dikuasai oleh Yesus sebagai raja? Kalau Yesus hidup sebagai raja, atau kita mengejar kerajaan Allah yang Yesus Kristus adalah rajanya, artinya kita tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, karena dia adalah raja. Kalau di kerajaan, ya berarti yang paling penting dia raja. Artinya bahwa benar-benar kita tunduk pada otoritas raja. Sudahkah itu yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan ini? Sudahkah Yesus itu kita jadikan raja, atau justru kita menjadikan Yesus itu sebagai hamba, dan sebaliknya kita yang menjadi raja? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk kita bisa mengejar kerajaan Allah itu, untuk kita bisa menjadikan Yesus itu sebagai raja, menjadikan Yesus yang berdaulat atas hidup kita, kita harus memiliki sikap hati yang benar di depan Tuhan. Kita harus punya sikap hati yang benar, sehingga benar-benar, sehingga sungguh-sungguh kita bisa sampai kepada kerajaan Allah itu, sehingga sungguh-sungguh kita menjadikan Yesus itu sebagai raja yang berdaulat atas hidup kita. Mari kita lihat dalam kitab Markus kata kerajaan Allah di dalam Matius 6 ayat 33 juga ditulis di dalam Markus 10 ayat yang ke-15. Markus 10 ayat yang ke-15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kata kerajaan Allah dalam Matius ini sama dengan Matius 6 ayat 33, yaitu Basileia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sikap hati yang harus kita miliki untuk kita bisa mengejar kerajaan Allah itu seperti yang dikatakan di dalam kitab Markus ini, menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, bukan menjadi seperti anak kecil. Maksudnya bukan berarti kita harus menjadi kecil, tapi punya sikap hati seperti seorang anak kecil. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya coba untuk, karena Tuhan percayakan untuk pelayanan anak, jadi kadang berpikir untuk apa sih sikap anak kecil yang pengen Tuhan supaya kita miliki gitu. Kayak flashback itu kalau di ruang sekolah minggu, apa sih perasaan di sekolah minggu adanya ya kayak ini ngomong aja, main aja. Tapi ada ya hal yang harus kita pelajari dari sikap seorang anak kecil yang membuat saya, wah, belum tentu semua orang dewasa punya hal ini. Yang pertama itu, seorang anak kecil itu mempunyai sikap rendah hati. Rendah hati yang di sini dimaksud adalah rendah hati yang bergantung kepada satu orang dewasa, atau bergantung kepada sesuatu, atau bergantung kepada seseorang. Misalnya Oi, karena Oi yang paling kecil di sini. Misalnya Oi kalau di ruang sekolah minggu, kakak mau pipis. Dia mau pipis, dia bergantung karena dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu sendiri. Nah, sikap yang harus kita miliki adalah sikap rendah hati yang menyadari siapa saya di hadapan Tuhan, menyadari siapa diriku di hadapan Tuhan. Kalau kita punya sikap seperti itu, berarti kita bisa menjadikan Yesus sebagai Raja yang berdaulat, karena kita bergantung kepada satu pribadi. Sudahkah kita bergantung kepada satu pribadi, atau kita bergantung kepada dua pribadi, atau tiga, atau empat, bahkan kita bergantung kepada diri kita sendiri, bukan bergantung kepada Tuhan. Sikap rendah hati yang dimiliki oleh seorang anak kecil, mari kita bawa, kita datang di hadapan Tuhan. Ketika kita datang mengejar kerajaan Allah, sudahkah kita datang dengan kerendahan hati? Artinya bukan menonjolkan siapa saya, bukan membawa keakuan aku, bukan membawa keegoisan kita di hadapan Tuhan, tapi sikap rendah hati membawa hidup kita yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, bukan karena siapa saya, tapi karena siapa Tuhan yang saya sembah. Sudahkah kita miliki sikap hati seperti itu? Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menjadikan Yesus, menjadikan kerajaan Allah itu prioritas yang benar. Mari kita datang untuk mengejar itu dengan sikap rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya kita semua setuju dengan poin yang kedua. Sikap yang dimiliki oleh seorang anak kecil itu tulus. Anak kecil itu tulus. Kalau kita di ruang sekolah minggu itu ada anak kecil yang baru, dia baru sekitar umur mau 2 tahun. Kalau dia udah nangis, itu pasti yang merasa lebih tua dari dia itu, kamu mau mainan apa? Alin, mainan apa? Ada satu anak pasti kalau mau yang ini dikasih, dipijamin. Itu tulus gitu. Mereka memberi karena ingin mengharapkan sesuatu. Memberi bukan karena supaya nanti kakak pembina lihat saya baik, supaya kakak pembina nanti lihat saya bisa dikasih kado. Bukan, tapi benar-benar mereka memberi itu dengan tulus. Nah, mari kita datang di hadapan Tuhan ketika kita mengejar hadirat Tuhan itu dengan tulus. Kalau kita melihat arti kata tulus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulus itu berarti sungguh, bersih hati, tidak pura-pura, ikhlas,
Selalu semua yang keluar itu dari hati yang suci. Ketika kita datang mengejar Tuhan, apakah kita datang dengan benar, dengan tulus, tanpa kepura-puraan, atau kita datang dengan maksud yang lain? Ketika kita datang mengejar hadirat Tuhan, oh nanti supaya bla 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 bla. Oh saya mengejar Tuhan, yang penting dilihat gitu. Tapi kita datang dengan kepura-puraan. Sikap hati yang tulus di hadapan Tuhan, mari kita karena supaya kita bisa mengejar apa yang menjadi prioritas kita yang benar, itu kerajaan Allah. Dan kita bisa hidup dalam kebenaran di mana kita telah dibenarkan oleh Kristus. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, anak kecil itu punya sikap setia. Saya pernah melihat satu video yang sempat viral, yang saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sempat melihat. Ada satu anak kecil yang sedang diantar oleh papanya ke sekolah naik motor. Tiba-tiba di tengah jalan, waktu itu sekolahnya masih jauh, tapi tiba-tiba di tengah jalan dia minta berhenti. Terus papanya bilang, kenapa kamu berhenti? Karena perjalanan kita masih jauh. Oh tidak apa-apa, papa saya berhenti di sini. Ketika dia turun dari kendaraan, ternyata dia sedang menghampiri temannya yang sedang berjalan kaki. Saya jalan aja sama teman saya. Nah, sikap ini harus kita lihat, sikap setia. Sudahkah kita setia pada Tuhan? Sudahkah kita hanya benar-benar mengejar kerajaan Allah saja, atau kita mengejar yang lain? Atau hati kita bercabang kepada yang lain? Sudahkah Tuhan itu menjadi satu-satunya pribadi yang kita kejar? Bukan ada hal yang lain? Atau sudahkah Tuhan satu-satunya yang menjadi Tuhan? Atau ada Tuhan-Tuhan yang lain? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita miliki 3 sikap ini. Kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, bergantung penuh kepada Raja yang berdaulat. Yang kedua, kita datang dengan tulus tanpa ada kepura-puraan. Dan yang ketiga, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita mengejar kerajaan Allah, mari kita tetap setia untuk sampai benar-benar kita menemukan bahwa Yesus sungguh kamu yang Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Sungguh Engkau yang berkuasa atas hidupku. Sungguh bukannya aku lagi, tapi Kristus. Mari kita sampai kepada hal itu dan kita aplikasikan kebenaran yang sudah kita terima melalui pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus, dengan keadilan, dengan kekudusan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab ketika kita sudah mencapai hal itu yang menjadi prioritas yang benar yang seharusnya kita kejar sebagai seorang anak Tuhan. Ketika kita sudah mengejar hal ini, mengejar kerajaan Allah dengan sikap hati yang benar, apa yang menjadi dampak bagi kita? Apa yang menjadi dampak dalam kehidupan kita ketika kita mengejar kerajaan Allah itu? Firman Tuhan kita kembali dalam Matius 6 ayat 33 tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua pasti tahu, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang Tuhan tambahkan? Mari kita lihat. Ayat ini ditulis dengan judul perikop hal kekhawatiran. Apa yang ditambahkan? Apa yang menjadi dampak? Berarti kita nggak khawatir. Kita nggak perlu khawatir. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Artinya ketika kita mengejar prioritas yang benar, ketika kita mengejar kerajaan Allah dan melakukan kebenaran, hidup kita tidak perlu khawatir. Apa yang setiap hari, kadang mami ngomong, bangun pagi tuh mami pasti mikir mau makan apa, mau masak apa. Ketika kita di dalam Tuhan mengejar prioritas yang benar, ayat ini di situ ditulis tidak perlu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak akan kamu makan,
khawatir akan makanan, pakaian, tinggal sebab semuanya itu akan ditambahkan ketika kita mengejar kerajaan Allah. Jadi harus benar, bukan memenuhi kebutuhan dulu baru kita kejar, tapi kejar dulu supaya Tuhan yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi prioritas yang benar jangan diulang balik. Prioritas itu adalah kerajaan. Ketika kita mengejar kerajaan Allah, Tuhan berkata, tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, dan tentang di mana kamu tinggal. Dengan sini bunga aja Tuhan pelihara, yang masih kamu baik pelihara. Firman Tuhan berkata, bahkan ayat 34 firman Tuhan ini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya Tuhan memberikan kita tepat dan cukup. Ketika kita mengejar kerajaan Allah, Tuhan memberikan yang tepat dan cukup buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita jadikan prioritas utama kita, yaitu mengejar kerajaan Allah yang dimana Yesus Kristus menjadi Raja yang berdaulat. Mari jadikan Dia Raja yang berdaulat dengan sikap hati ketika kita datang kepada Tuhan, memiliki kerendahan hati, ketulusan, dan kesetiaan di hadapan Tuhan, dan kita lakukan benar itu kepada semua orang